Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mulai bicara mengenai manajemen persediaan atau inventory management. Ini merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena besar sekali investasi yang dibenamkan di dalam persediaan. Bayangkan kita harus membuat gudang untuk persediaan, kita harus jaga keamanannya, nanti keluar listrik dan seterusnya. Belum lagi nilai barang yang ada di dalam gudang, itu juga luar biasa besar. Maka kita betul-betul harus berhati-hati ketika menentukan pengelolaan persediaan. Nah, ini akan ada pembicaraan mengenai pentingnya persediaan, kemudian bagaimana cara mengelola persediaan, juga tentang berbagai model yang bisa digunakan untuk mengelola persediaan, termasuk juga model-model yang sifatnya independent demand. Nah, kita bisa mengambil contoh dari Amazon.com. Amazon itu awalnya merupakan toko buku virtual, sehingga dia bersaingnya dengan toko-toko buku seperti Barnes and Noble di Amerika, kalau di Indonesia mungkin seperti Gramedia gitu ya. Dan toko buku itu sudah puluhan berbagai dekade, sudah lama sekali ada, sangat terkenal, orang juga menikmati di situ. Dan Amazon itu berusaha mengubah cara orang memandang buku. Tidak lagi harus ke toko buku bersantai di sana, baca-baca dulu, tapi langsung bisa pesan di Amazon.com. Pada awalnya, dia itu tidak pakai gudang. Pada awalnya, dia betul-betul toko online yang menjadi perantara dari penerbit ke pembeli buku. Sehingga ketika orang pesan barang ke Amazon, itu bukunya awalnya memang yang dijual khusus buku. Bukunya itu tidak ada di Amazon, tapi Amazon nanti memberikan informasi kepada penerbit untuk mengirimkan barang ke pembeli, semacam dropshipping gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa berjalan dengan maksimal, karena sangat tergantung seberapa handal, seberapa terpercayanya penerbit buku tersebut. Bisa jadi harusnya bisa dilayani pengirimannya dalam 2 hari sampai ke konsumen, tapi mungkin bisa molor, dan molornya itu bukan kesalahan Amazon.com, tapi karena kelalaian penerbit, atau juga bisa ada kehabisan barang. Nah, itu yang ingin dihindari oleh Amazon.com untuk meningkatkan pelayanan pada pembeli dia. Maka akhirnya dia juga pakai gudang juga. Dan tidak hanya gudang, nanti dia juga punya pusat distribusi barang di seantero negeri. Ini terutama di Amerika Serikat ya. Nah, akhirnya dia pakai dan dia lantas menjadi perusahaan yang sangat lihai di dalam mengelola gudang. Karena dalam gudang dia itu ada jutaan barang, jutaan jenis barang yang tersimpan. Kemudian harus ada cara untuk mengambil barang tersebut. Maka dia intensif pakai komputer untuk terima pesanan. Kemudian di gudang dia sendiri juga dia banyak memanfaatkan robot. Robotnya unik bentuknya, seperti kotak kecil. Kalau Anda tahu mesin otomatis untuk menyapu lantai gitu ya, Roomba misalnya, itu bentuknya mirip seperti itu, tapi dia akan punya kemampuan untuk mengangkat kotak-kotak yang berisi barang simpanan seberat 600 kg. Dengan robot itu dia sekarang menggunakan lebih dari 200.000 robot-robot semacam itu. Bahkan perusahaan yang buat robot, dia beli juga, namanya Kiva. Nah, gitu, dia beli perusahaan yang membuat robotnya itu backward integration gitu ya, karena saking banyaknya dia pesan. Nah, ini juga menarik, nanti bisa melihat sendiri contoh pengelolaan persediaan di Amazon.com dari YouTube. Nah, kemudian apa sih tujuan dari manajemen persediaan? Tujuannya adalah untuk mencari keseimbangan
antara investasi yang dibenamkan di dalam persediaan dengan pelayanan pada pelanggan. Nah, pertama, pelanggan itu jangan sampai kecewa. Jangan sampai pelanggan datang ke perusahaan kita atau pesan barang dari kita, ternyata pada saat itu barang tidak ada. Akhirnya pelanggan akan kecewa, mereka tidak puas. Itu yang dihindari. Tapi juga harus mencari biaya yang optimal. Karena kalau kita sekedar memenuhi keinginan pelanggan, kita perbanyak persediaan dan diusahakan nggak pernah habis-habis. Tapi yang namanya barang yang disimpan sebagai persediaan itu merupakan barang yang berhenti, yang ngendon, dan itu ada nilai uangnya. Bayangkan kalau misalkan kita nyimpan handphone, satu handphonenya 10 juta, kita nyimpan 1.000. Nah, 10 juta kali 1.000 sudah 10 miliar. Itu barang di gudang yang masih nunggu antri untuk dibeli. Padahal mungkin cukup 500, mungkin cukup 200. Maka kita cari keseimbangan yang paling optimal antara persediaan dengan pelayanan pada pelanggan. Pengelolaan persediaan itu sangat penting. Karena salah satu aset yang paling besar nilainya di dalam suatu perusahaan itu persediaan. Bahkan perusahaan itu bisa terpaksa ya mengalokasikan 50% atau lebih modal dia dalam bentuk persediaan. Ada yang memang kecil, ada juga yang sangat besar sampai 50% itu tadi ya. Nah, ini yang penting bagi manajer operasi itu menyeimbangkan dua hal tersebut. Fungsi dari adanya persediaan, yang pertama, kita menyediakan berbagai jenis barang. Misalkan kita merupakan toko atau supermarket misalkan ya, barang itu kita siapkan untuk jaga-jaga kalau ada perubahan naik turun permintaan masyarakat. Kalau kita merupakan perusahaan manufaktur, perusahaan yang membuat suatu produk, maka persediaan kita berupa bahan baku. Nah, ketika produk kita laku di pasar, banyak yang minta, maka kita harus memanfaatkan persediaan ini untuk produksi. Tapi bagaimana misalnya saking naiknya permintaan masyarakat sehingga persediaannya nggak cukup. Nah, itu nanti akan bisa kita lihat mana yang paling efektif. Kemudian juga ini ada decoupling atau pemisahan. Ketika dalam suatu perusahaan, dalam satu pabrik misalkan, itu ada beberapa tahapan produksi. Tahapan 1, 2, dan 3. Nah, ketika kita punya persediaan, maka dan setiap proses itu bisa jadi ada persediaan sendiri. Sebelum mesin pertama, ada persediaan barang yang akan diolah di mesin pertama. Kemudian sebelum mesin kedua, ada barang persediaan untuk diolah untuk di mesin kedua. Nah, kalau masing-masing sudah ada persediaan, maka hilang ketergantungan antara proses 1, 2, dan 3. Seandainya tidak ada persediaan, maka ketika mesin 1 berhenti produksi karena suatu hal mesinnya rusak dan seterusnya, akibatnya mesin kedua juga harus berhenti produksi karena nggak ada persediaan barang jadi dari mesin 1 ini. Nah, tapi kalau ada persediaan maka tetap bisa jalan dulu di mesin kedua sambil menunggu mesin 1 diperbaiki. Kemudian juga adanya persediaan itu bisa memanfaatkan diskon yang berupa diskon kuantitas. Diskon kuantitas itu diskon yang diberikan apabila perusahaan atau kita ya sebagai pembeli membeli barang dalam jumlah yang banyak. Ketika kita hanya beli satu barang, harganya mungkin 10.000. Tapi ketika kita beli 10 barang, mungkin 9.500. Kita beli 1.000, mungkin harganya tinggal 8.000. Nah, kan jadi kita tertarik untuk membeli barang sebanyak-banyaknya agar harga semurah-murahnya. Tapi tentu harus ada tempat untuk menyimpan.
Namun nanti akan kita lihat bahwa ternyata kalau terlalu banyak pesannya, walaupun murah juga bisa jadi malah akhirnya mahal juga. Kemudian kita bisa manfaatkan untuk jaga-jaga kalau ada inflasi, ada kenaikan harga. Nah, ketika harga naik, kita masih punya persediaan yang kita beli dengan harga lama masih murah. Nah, itu beberapa fungsi persediaan. Nah, persediaan juga bentuknya macam-macam. Ada persediaan bahan baku atau bahan mentah, itu kalau perusahaannya perusahaan manufaktur gitu ya. Kemudian ada work in process atau WIP. Itu barang yang sudah mengalami pengolahan tapi baru sebagian. Nah, contohnya kalau dalam perusahaan mobil, bahan mentahnya merupakan lembaran aluminium atau lembaran besi. Kemudian work in process-nya, dia lembaran besi yang sudah dipres, sudah dibentuk menjadi bodi mobil. Kan orang nggak bisa beli ya, dan perusahaan juga tidak akan bisa jual hanya bodi mobilnya saja, maka ini masih belum selesai, nanti masih digabungkan dengan chassis, dengan roda, dan sebagainya. Maka itu bahan yang belum jadi. Kemudian tentunya ada barang jadi, persediaan barang jadi, mobil sudah selesai dibuat, nanti sebelum dikirimkan lewat pakai kapal misalnya, disimpan dulu di garasi atau di parkir terbuka gitu juga seringkali kita lihat juga. Nah, itu persediaan barang jadi. Ada juga yang jarang kita ingat, itu bahan persediaan yang digunakan untuk perawatan perbaikan mesin. Misalkan suatu mesin itu kan ada terdiri dari ada gear-gear dan seterusnya, itu juga suatu ketika gear itu akan aus dan harus diganti. Nah, daripada harus nunggu dari pemasok ngirim atau bidang perusahaan lain datang perbaiki, lebih baik kalau kita punya persediaan barang yang memang sering rusak atau oli untuk mengganti oli pada mesin produksi misalkan, itu juga merupakan bahan MRO, maintenance, repair and operating. Kemudian kita juga kenal yang namanya cycle time. Nah, cycle time ini waktu yang diperlukan untuk mulai dari barang datang di lokasi pabrik kita sampai barang ini keluar sebagai barang jadi. Contohnya di perusahaan yang memanfaatkan gelondongan kayu dipotong menjadi kayu batangan. Ini datang dari perhutani atau dari hutan kayu gelondongan. Mulai dari sini ketika datang cycle time mulai dihitung. Kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa kayunya, apakah kondisi keringnya pas, atau ukuran diameternya pas, ataukah mungkin ada hama atau tidak, ini diperiksa dulu. Kemudian nunggu untuk diangkut, setelah itu ada forklift yang digunakan untuk mengangkut barang ke alat potong. Di alat potong ini juga masih antri dulu dipotongnya, kemudian baru ada pemotongan dan keluar. Nah, kalau kita anggap aja ini menit itu ya, waktu yang digunakan untuk motong satu gelondongan itu hanya misalkan 5 menit. Kalau di sini 5% gitu ya. 5 menit, sehingga sebetulnya prosesnya hanya 5 menit. Tapi yang 95 menit ini merupakan waktu tunggu. Nah, jadi besar sekali kan perbedaannya. Mestinya kita bisa mempercepat waktu tunggu ini sehingga cycle time ini juga bisa berkurang. Kemudian ada beberapa cara untuk mengelola inventory atau persediaan. Ada yang namanya analisis ABC, kemudian ada yang namanya ini penyimpanan, pencatatan barang dengan lebih baik. Nah, ini akan kita bahas kemudian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.